Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kembali seluruh pemirsa Education Talk atau podcast Universitas Bosowa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya kali ini saya Anggi Aziza kembali memandu podcast kebanggaan kita di Universitas Bosowa Education Talk. Dan kali ini perkenalkan ya, bersama saya yang akan menjadi narasumber hari ini ada Ibu Ayu Kartika. Halo Anggi. Dosen muda nan ciamik dari program studi hubungan internasional Universitas Bosowa. Dan sekedar informasi juga ya Bu, dengan teman-teman yang menonton Education Talk, hari ini kita sudah berada di ruangan baru dengan equipment baru. Hostnya tidak berubah, tenang saja. Jadi kedepannya mungkin kita akan lebih produktif lagi Bu. Kemarin-kemarin kita sudah sangat produktif walau tidak di ruangan seperti ini, berpindah-pindah ruangan di Universitas Bosowa. Tapi karena sekarang kita sudah menetap di sini, kedepannya akan lebih banyak lagi konten atau podcast yang akan kita berikan, utamanya untuk mahasiswa-mahasiswa kalau mau tahu informasi-informasi lebih lanjut tentang Universitas Bosowa. Dan kali ini salah satu informasi spesial yang banyak di request ini Bu, ternyata oleh mahasiswa-mahasiswa. Ternyata mereka pengen tahu soal beasiswa baik yang di Universitas Bosowa maupun yang di luar Bu. Dan perlu teman-teman tahu juga, Ibu Ayu, dosen di Universitas Bosowa ini pernah menjalankan atau pernah menyelesaikan ya Bu, master degree-nya atau magisternya bukan di Indonesia teman-teman, di luar negeri. Jadi sebentar akan kita kulik-kulik ya Bu. Boleh. Nah memang Ibu ini narasumber yang tepat untuk episode kita kali ini. Tapi sebelum itu Bu, kita mau jelaskan dulu ya Bu, mungkin informasi penting untuk mahasiswa nih. Beasiswa apa aja yang ada di Universitas Bosowa, baik mungkin yang S1 ya Bu, maupun yang S2, sarjana maupun pasca sarjana. Boleh Ibu silahkan dijelaskan. Jadi mungkin selamat pagi dulu ya Anggi, dan untuk teman-teman yang menyaksikan untuk kegiatan kita hari ini. Jadi pada dasarnya mungkin kita perlu membawa dulu ke masalah kenapa sih kemudian universitas tuh membuka banyak peluang beasiswa. Salah satunya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yang inklusif. Jadi kita ingin supaya semua orang tuh punya akses untuk bisa merasakan pendidikan di universitas kita tercinta ini, Universitas Bosowa. Nah, menyambung tadi pertanyaannya Anggi gitu, apa saja sih Bu beasiswa yang ada? Jadi pada dasarnya Universitas Bosowa itu menyediakan berbagai macam pilihan. So we have lot of choices sebenarnya. Teman-teman mau masuk pakai jalur manapun boleh, ada jalurnya, dan ada tentunya hal-hal yang bisa kita offering, salah satunya adalah scholarship. Nah, kalau untuk beasiswa S1 Anggi, sepanjang yang saya tahu, yang kita tawarkan memang dari universitas, itu ada beasiswa misalnya khusus untuk tahfiz 30 juz. Nah, ini adalah full scholarship. Jadi jadi untuk calon-calon mahasiswa yang memang penghafal Al-Quran, kita sediakan jalurnya gitu. Kemudian kita juga ada beasiswa untuk pengurus OSIS. Tentunya beasiswa pengurus OSIS ini juga ada beberapa jalurnya atau ada beberapa persyaratan yang harus kemudian disanggupi oleh calon mahasiswa kita. Kita juga ada misalnya jalur-jalur reguler. Kemudian kita juga ada jalur untuk yang mahasiswa calon mahasiswa berprestasi gitu. Nah, prestasinya ini tidak hanya di bidang akademik, jadi kita juga tawarin nih, misalnya dia ada prestasi di bidang olahraga, monggo silakan daftar. Kalau ada beasiswa, ada prestasi di bidang seni, silakan daftar gitu, tidak ada masalah. Intinya adalah Universitas Bosowa membuka begitu banyak peluang supaya bisa join nih sama kita. Misalnya nih ada teman-teman yang menyaksikan podcast kali ini pengen masuk HI, ada jalurnya, ya kan? Jadi apapun sebenarnya pada dasarnya adalah universitas kita sangat-sangat terbuka dengan banyak pilihan. Nah, untuk informasi lebih lanjut itu sebenarnya bisa tuh ada Instagram sendirinya Jadi bisa @pmbunibos. Di situ ada semua jalur dan scholarship yang di-offering dari universitas. Nah, terkait dengan beasiswa magister. Jadi beasiswa magister juga ada Jadi khusus untuk teman-teman yang sudah melewati sarjana atau S1 di universitas kita. Nah, universitas ini juga ada istilahnya requirement-nya tersendiri, tapi yang pasti adalah harus jadi lulusan Universitas Bosowa dulu gitu. Nah, yang menarik adalah beasiswa S2 dari Universitas Bosowa itu bisa cross major Jadi misalnya Anggi nih sekarang kan di teknik nih. Misalnya nih pengennya kemudian kuliah yang ada unsur sosialnya, misalnya masuk jurusan manajemen kah atau apa begitu. Boleh Karena
konteksnya sekarang adalah pendidikan itu punya nexus, kita punya kelindan nih. Jadi teman-teman kemudian yang pengen cross major boleh dengan melalui proses beasiswa atau jalur S2 itu. Tapi syaratnya satu, lagi-lagi nih Gi, harus jadi alumni kita dulu gitu. Jadi ada banyak pilihan, ada banyak kesempatan, tinggal bagaimana kemudian teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan di universitas kita itu banyak-banyak searching, banyak-banyak bertanya, coba ditanya dosennya, coba ditanya ke bagian akademik, ke bagian kemahasiswaan, karena kita punya banyak sekali peluang untuk itu. Kayak gitu kira-kira untuk Bu. di awal. Jadi memang ya Bu, beasiswa yang ditawarkan dari Universitas Bosowa itu ada banyak. Silahkan melihat informasinya lengkap di Instagram PMB Universitas Bosowa. Mungkin kalau yang jalur atau yang semester tahun ini, tahun ajaran tahun ini udah berakhir ya Bu. Tapi ada tahun ajaran berikutnya lagi. Sambil menunggu requirements atau persyaratan yang akan dikeluarkan di tahun ajaran berikutnya, boleh lihat tahun ajaran kemarin ya Bu, yang ada di Instagram itu. Dilengkapi memang itu berkas-berkasnya, kalau memang requirements-nya sudah ada di situ, dilihat-lihat. Mungkin nanti tidak akan berubah terlalu banyak ya Bu, kalau untuk requirements ataupun persyaratan-persyaratannya itu tidak akan berubah banyak. Jadi silahkan dilihat dulu yang tahun ajaran kemarin ini yang baru-baru, karena sudah banyak juga mahasiswa-mahasiswa kita yang masuk melalui jalur-jalur tersebut. Boleh diminta kontaknya dan ditanyakan, semuanya informasinya lengkap. Dan memang kalau sangat ingin berkuliah di Universitas Bosowa, dan luar biasa ya kalau bisa mendapatkan beasiswa, mengurangi beban orang tua, dan bahkan bisa berprestasi lagi, itu luar biasa. Silahkan dilihat requirements-nya untuk yang tahun ajaran kemarin dan mempersiapkan diri untuk tahun ajaran berikutnya. Betul, ya, Bu. Karena nggak kerasa nih Gi. Iya, nggak kerasa nih Bu. Udah tutup tahun nih, Desember, Januari, Februari, Maret kita sudah mulai open lagi. Iya betul Bu. Jadi memang tidak akan berhenti ya itu Bu, tiap tahun ajaran selalu ada. Jadi silahkan adik-adik yang masih SMA ya Bu, ini ya SMA, silahkan lihat-lihat dulu requirements-nya yang kemarin. Kalau misalnya memang cocok ya sesuai dengan beasiswa yang ditawarkan, itu silahkan mendaftar di Universitas Bosowa. Mari silahkan kita membuka tangan, pintu kita, jendela kita semuanya dibuka ya Gi. Silahkan semuanya Ibu. Nah, mau masuk di HI boleh, mau ketemu saya di teknik boleh, silahkan. Nah, baik Bu, itu tadi beasiswa-beasiswa yang ditawarkan di Universitas Bosowa, baik sarjana maupun pasca sarjana. Gimana nih Bu, misalnya lulus dari Universitas Bosowa, nah ini buat mahasiswa-mahasiswa kita nih, lulus dari Universitas Bosowa masih ingin melanjutkan pendidikannya, itu gimana Bu? Ibu sebagai yang pernah menjalankan master degree-nya di luar negeri, itu gimana sih Bu jalur-jalurnya untuk bisa mendapatkan beasiswa ataupun berkuliah di luar negeri? Itu sebenarnya sebelumnya itu Bu, sebenarnya keinginan dari Ibu ini kenapa Bu mau kuliah di luar negeri? Kenapa nggak di dalam negeri aja waktu itu Bu? Oke, jadi gini Gi, sebenarnya kan setelah kita lulus S1 kita tuh punya banyak sekali pilihan gitu. Mau jadi apa sih kita gitu kan? Pasti Anggi sudah mulai merasakan nih ya sebagai mahasiswa. Betul, semester akhir. Mau kuliah lagi kah? Mau langsung bekerja kah? Atau sekarang ada pilihan misalnya kayak paid internship atau misalnya melakukan volunteering work gitu. Ada banyak sekali pilihan-pilihan aktivitas. Nah, menurut saya pribadi nih Gi, dari dulu saya ketika lulus S1 pernah juga tuh ada di masa-masa itu, aku tuh mau ngapain ya gitu. Sebenarnya ini harusnya gimana nih gitu kan. Nah, jadi menurut saya Gi, yang pertama adalah kita harus bisa mengenali diri kita sendiri gitu. Sebenarnya setelah selesai S1 saya tuh mau ngapain gitu. Misalnya ada teman-teman nih yang udah clear gitu, career path-nya mau jadi dosen. Mungkin teman-teman bisa langsung ambil kuliah S2 gitu. Tapi untuk teman-teman yang kemudian merasa bahwa pilihan karir nih masih banyak gitu. Apakah kemudian harus melanjutkan studi lagi gitu. Nah, pertanyaan itu bisa dijawab kalau kita mengenali diri kita sendiri. Jadi pertama adalah temukan motivasinya. Kalau berdasar kepada pengalaman saya pribadi nih Gi, jadi saya itu melanjutkan S2 karena jadi S1 saya adalah di HI gitu. Kemudian S2 saya berpikir saya pengen mempelajari hal lain yang tetap ada kaitannya dengan HI. Tapi waktu itu saya sedikit cross major ke media industries pada khususnya gitu. Karena saya suka media, saya suka film, saya suka televisi dan punya pengalaman untuk dalam produksi dua hal tersebut, film dan juga acara-acara televisi. Sehingga saya berpikir bahwa kenapa ya saya tidak melanjutkan S2, kuliah lagi, belajar lagi untuk kemudian mengeksplorasi hal lain yang belum saya tahu gitu di bidang keilmuan HI gitu. Nah, kemudian pada saat itu saya juga sering mendapatkan pertanyaan gitu, apakah melanjutkan S2 itu penting? Jawabannya adalah tergantung gitu loh Gi. Jadi kita kemudian tidak bisa mengatakan bahwa oke, S2 itu penting untuk semua orang, tapi career path-nya mau ngapain nih?
Anggi misalnya setelah lulus mau ngapain? Apakah kalau ada memang proyeksi atau punya pemikiran mau jadi dosen, silahkan ambil S2. Tapi kalau kemudian Anggi merasa bahwa, Bu, saya pengennya mau kuliah dulu, mau belajar dulu dalam konteks bekerja, saya pengen tahu dunia kerja kayak apa, maka silahkan melanjutkan dalam konteks buatlah karir path-nya itu gitu. Maka silahkan merintis karir dengan bekerja di berbagai perusahaan misalnya, atau berbagai lembaga yang sesuai dengan bidang keilmuan kita. Jadi yang pertama adalah tentukan motivasinya mau apa nih. Beberapa orang yang saya temui itu sering bilang, saya mau lanjut kuliah nih Bu, khususnya kuliah di luar negeri karena pengen merasakan culture dari negara lain. That's fine, itu boleh saja gitu. Karena kalau kita keluar dari Indonesia, kondisinya akan sangat berbeda, tantangannya akan sangat berbeda. Jadi if you want to challenge yourself, just go ahead gitu. Sama sekali nggak akan ada masalah gitu. Yang jadi problem adalah ketika kita tidak menemukan motivasi, kemudian kita pengen langsung udahlah ikut-ikutan, misalnya kayak tren nih kuliah lanjut S2 gitu. Nah, padahal itu bukan hal yang bisa dijadikan tren gitu. Konteksnya adalah pastikan bahwa apa yang akan kita kerjakan setelahnya, termasuk misalnya mau melanjutkan pendidikan, itu akan bermanfaat bagi kita gitu. Karena kan setiap bidang ilmu, bentuk ilmu itu pasti ada manfaatnya buat kita. Jadi kalau saya pertama adalah tentukan motivasinya. Kalau memang mau challenge diri, mau melanjutkan ke career path sebagai dosen, atau misalnya mau mempelajari hal lain di luar hal-hal yang sudah dipelajari pada saat S1, silahkan melanjutkan studi S2 gitu. Terserah mau dalam negeri, mau luar negeri, boleh. Sesuaikan dengan apa sih sebenarnya goals besar kita gitu ketika setelah selesai S1, kayak gitu kira-kira Ki. Jadi ini tips untuk mahasiswa-mahasiswa kita ya Bu, kalau misalnya memang ingin melanjutkan ataupun tidak, itu caranya adalah dengan mengetahui atau mengenal dulu dirinya sendiri. Ini saya flashback dikit Bu sama podcast kemarin dengan Ibu Flo yang dari psikologi, bahwa betul Bu, mengenal itu bukan cuma mengenal orang lain, tapi mengenali diri sendiri juga. Karena seringnya kita tuh nggak kenal diri sendiri. Orang kita bisa kenal kan, tapi diri sendiri nggak. Termasuk adalah why I should go for this kind of things gitu kan. Itu kita kadang-kadang nggak tahu ini kenapa kayak gini gitu. Kadang-kadang kita hanya mendengar dari orang lain, ini bagus, ini nggak bagus. Padahal kan belum tentu bagus buat orang, bagus juga buat kita. Termasuk persoalan melanjutkan S2. Tapi apakah kemudian saya misalnya ada pertanyaan merekomendasikan S2? Yes, pasti saya rekomendasikan. Karena ketika kita belajar ke jenjang kuliah yang lebih tinggi, pengetahuan kita tuh sebenarnya semakin spesifik gitu. Jadi kalau pengen mempelajari hal yang lebih spesifik, teman-teman silahkan melanjutkan S2 gitu. Jadi ini tergantung dari mahasiswa masing-masing, tergantung orangnya masing-masing. Tapi memang S2 atau melanjutkan pendidikan itu sangat direkomendasikan. Yes, betul. Dan Universitas Bosowa, dosen-dosen yang ada di sini, termasuk Ibu ya Bu, sangat mendukung mahasiswa kalau misalnya memang ingin melanjutkan pendidikan di luar. Nah Ibu kemarin di University of Leeds UK, United Kingdom, di Inggris ya Bu, berapa lama Ibu di sana? Jadi masa studi kalau di UK rata-rata itu kalau misalnya kita modelnya adalah postgraduate yang belajar S2 seperti biasa itu sekitar 13 bulan. Berarti gitu. 1 tahun ya, sekitar setahun ya betul. Bu. Jadi cukup padat sebenarnya karena dalam 1 tahun itu kita melewati 2 semester. Kemudian akan ada di semester kedua itu kita akan fokus untuk riset tesis kita gitu. Tapi kalau bahasanya kalau di UK itu biasa kita sebutnya sebagai how to say that ya, tugas akhir kita itu gitu. Pokoknya kita punya ada satu term untuk tugas akhir kita gitu. Jadi ya kuliahnya cukup padat, 1 tahun 13 bulan kurang lebih. Dan itu memang masa-masa di mana kita benar-benar full belajar gitu. Jadi meskipun ada liburnya sebenarnya tapi biasanya libur itu kita pakai untuk riset. Gitu. Nah ini Bu, untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang misalnya Bu sudah memetakan ingin melanjutkan pendidikan, sudah memantapkan hati untuk melanjutkan pendidikan, sudah memiliki motivasi-motivasi juga, tips dan trik Bu, kalau misalnya ingin melanjutkan kuliah di luar negeri, apa saja yang harus mereka persiapkan? Sudah punya motivasi, sudah punya keinginan, tapi pastikan Bu, untuk mencapai itu perlu menyiapkan beberapa requirements tertentu. Betul. Nah, apa saja nih Bu yang harus mereka persiapkan? Nah, ini mungkin untuk teman-teman kembali lagi ya yang menyaksikan podcast ini dan merasa membutuhkan gitu informasi. Jadi pada dasarnya kita tuh harus bisa memetakan 2 hal gitu. Apply untuk kampusnya dan apply untuk scholarship-nya. Gitu. Karena ini 2 hal yang berbeda, tapi untuk dikerjakannya itu harus barengan gitu. Nah, jadi hal pertama menurut saya yang harus dipersiapkan adalah misalnya teman-teman sudah selesai nih di persoalan kuliah dalam negeri, kuliah luar negeri gitu. Kemudian studi apa yang akan dijalani gitu. Apakah mau linear atau mau cross major? Sudah memilih majornya. Misalnya sudah selesai ya di perdebatan batin itu Gi, karena itu kan biasanya yang bikin lama tuh Gi. Nah, maka hal selanjutnya yang harus teman-teman persiapkan itu adalah misalnya ya memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Maka hal yang harus dipastikan adalah
teman-teman punya sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Itu penting sekali, Gi, karena ternyata sekarang kita bisa lihat bahwa di banyak kampus dalam negeri pun itu mensyaratkan kita punya sertifikat bahasa Inggris untuk menunjukkan bahwa kita capable gitu. Terutama kalau teman-teman mau kuliah S2. Jadi mau apply ke universitasnya ataupun mau apply scholarship-nya, teman-teman butuh sertifikat bahasa Inggris. Bisa kita pakai TOEFL, kadang-kadang juga bisa kita pakai IELTS gitu, both of itu bisa kepake. Nah, persoalannya adalah bagaimana caranya untuk sampai ke sini. Jadi sudah banyak lembaga yang kemudian menawarkan pelatihan IELTS ataupun TOEFL. Tinggal teman-teman pilih, teman-teman kulik-kulik. Bahkan ada beberapa teman saya nih, Gi, belajar mandiri untuk itu. Nah, jadi kalau misalnya IELTS-nya sudah ready, teman-teman kemudian tinggal mempersiapkan berkas-berkasnya itu ditranslate dalam bahasa Inggris. Contoh, transkrip, kemudian ijazah. Itu biasanya untuk apply ke universitasnya membutuhkan yang dalam bahasa Inggris. Jadi bisa nih, misalnya teman-teman udah lihat, oh ternyata ijazah saya tidak ada translate bahasa Inggrisnya. Mungkin sekarang sudah mulai boleh dipersiapkan gitu. Nah, selain itu, ketika kita mau apply universitas, perhatikan requirement-nya apa. Ada beberapa kampus luar, saya ambil contoh yang UK ya, karena saya apply ke beberapa kampus di UK, ada kemudian yang memberikan syarat misalnya mencantumkan portofolio. Nah, ini khusus untuk bidang keilmuan yang memang ketika S1 itu menghasilkan karya. Salah satunya misalnya di bidang saya media, waktu itu saya diminta portofolio. Jadi waktu itu saya itu kan mendaftar tetap pakai ijazah S1 saya di HI kan. Kemudian saya diminta, oke ayo, saya jadi di email-emailan nih ceritanya sama bagian admission. Oke ayo kita ijazahnya oke, tidak ada masalah, tapi kita minta portofolio nih sebagai tanda bahwa kamu ready untuk cross major. Gitu. Akhirnya waktu itu saya masukkan contoh skenario yang sudah saya translate dalam bahasa Inggris, kemudian itu ternyata di-approve oleh kampus. Nah, tapi ada juga beberapa kampus yang tidak mensyaratkan portofolio. Makanya kalau kita mau melanjutkan studi harus rajin riset. Bahasa saya, kita harus rajin tuh ulik-ulik internet, kampus ini syaratnya apa, IELTS-nya minta berapa, TOEFL-nya minta berapa, apa saja yang harus dipersiapkan gitu. Karena pada dasarnya kampus luar itu ketika dia menerima international student, yang dia inginkan itu adalah kita harus menunjukkan bahwa kita capable untuk berkuliah di sana. Namanya kita orang dari luar ya, jadi kita butuh untuk proving ourselves that we are ready enough gitu untuk menjadi part of that university gitu. Jadi oleh karena itu mesti harus rajin-rajin ngulik. Di sisi lain nih, Gi, daftar scholarship-nya. Sekarang ada banyak sekali pilihan. Saya bisa bilang banyak sekali pilihan. Di tahun saya 5 tahun lalu 2015, 2016 itu masih terbatas. Sekarang sudah banyak sekali scholarship yang bisa kita kejar gitu. Mau beasiswa dalam negeri ada, beasiswa luar negeri ada gitu. Tinggal bagaimana teman-teman kemudian lihat lagi scholarship ini tuh maunya apa. Apa persyaratannya? Misalnya, oh ternyata dia harus ada IELTS-nya, ini pasti nih. Kemudian oh ternyata dia harus membuat esai tertentu. Misalnya diminta apa kegagalan terbesar kita. Motivation letter. Betul. Kemudian kedepannya mau jadi apa? Nah, itu harus kita sanggupi gitu. Nah, yang tidak kalah penting sebenarnya itu adalah membuat timeline. Karena biasa timeline pembukaan universitas itu tidak sama dengan timeline scholarship. Jadi penting kemudian kalau kita bilang, oke, saya mau mantap nih lanjut kuliah, harus punya timeline. Kapan saya mulai untuk apply universitas? Kapan saya mulai apply untuk scholarship? Apapun dan kapanpun itu, Gi, yang penting adalah berkasnya beres. Itu kan yang sering jadi masalah. Ada banyak nih nanya ke saya, Bu, saya mau daftar ini tapi IELTS-nya belum. Lah gimana caranya? Gitu kan. Jadi yang harus kita pastikan adalah berkas kita ready, kita bikin timeline atau jadwalnya, kemudian kita bisa apply sesuai dengan aturan atau sesuai dengan schedule masing-masing. Gitu kira-kira, Gi. Jadi kalau kita mau urut-urutkan sebenarnya ada banyak yang harus kita persiapkan. Tapi kalau teman-teman mempersiapkannya sedikit demi sedikit, itu pasti bakalan bisa gitu, bakalan kekejar. Jadi banyak juga ya Bu dari penjelasan Ibu dan penjelasan, dan juga saya jadi keinget teman-teman saya yang juga ikut beasiswa dan lain sebagainya. Yang saya tangkap ya Bu, tips dan trik untuk bisa mendapatkan beasiswa atau bisa lanjut kuliah S2 baik di dalam maupun di luar negeri itu harus ulet ya Bu. Betul. Harus rajin mencari informasi. Karena memang Bu banyak ya beasiswa ataupun universitas yang memberikan beasiswa untuk mungkin teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu. Tapi juga banyak beasiswa-beasiswa lain yang bukan mempersyaratkan hal itu, tapi memang dengan banyaknya requirements tersebut yang dia lihat mungkin dia mau melihat apakah mahasiswa tersebut niat atau tidak untuk berkuliah di situ atau untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Pantaskah atau tidak mendapatkan itu mereka nilai dari kesanggupan mereka untuk memenuhi semua syarat-syaratnya
ya Bu. Jadi memang yang saya lihat rata-rata juga ya Bu, semua penerima beasiswa maupun Ibu sendiri yang saya lihat berkuliah di luar negeri itu, satu hal yang bisa saya tangkap adalah orang-orangnya semua ulet dan rajin. Bukan orang yang bisa dibilang mohon maaf ya Bu, misalnya kalau ada yang mengatakan bahwa dia cerdas, tapi kalau dia tidak rajin, tidak ulet untuk mengurus berkas-berkasnya, dia juga tidak bisa melanjutkan pendidikannya atau tidak diterima untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri ataupun mendapatkan beasiswa. Jadi memang tips dan triknya adalah harus rajin riset, harus ulet ya Bu untuk mahasiswa. Jadi ini untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di S1 sekarang, yang sekarang ini ya Bu, kemarin kita sudah melaksanakan wisuda, nanti tahun depan ada lagi. Sudah mungkin sekarang sudah memetakan mau kuliah di mana, mau incar beasiswa apa, ya mungkin mulai dari sekarang ya Bu dicari-cari informasinya tentang itu. Harus. Intinya adalah ketika teman-teman sudah memutuskan, oke, saya mau lanjut S2, maka yang teman-teman butuhkan itu adalah waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan requirement-nya. Saya bisa kasih data nih sebenarnya bahwa tidak ada kemudian orang yang lanjut kuliah S2 itu dalam kurun waktu 1-2 bulan. Itu teksnya tuh 6 bulan, 1 tahun. Bahkan beberapa teman saya itu membutuhkan 2-3 tahun hanya untuk preparation dokumennya saja. Gitu. Makanya ini mungkin menurut saya ya, Gi, bukan tips and trick, tapi skill atau mental yang harus dimiliki adalah sabar. Gitu. Karena kadang kita lihat nih, kok dia lebih duluan sih, padahal kita apply-nya bareng. Karena jalannya beda-beda. Gitu. Jadi nggak ada jalan yang mulus untuk bisa melanjutkan pendidikan. Ini susah. Saya tuh nggak pernah bilang bahwa lanjutkan pendidikan itu mudah gitu, terutama kita tembaknya luar negeri. Tapi kalau teman-teman punya motivasi yang kuat, teman-teman mempersiapkan diri sedikit demi sedikit, berdoa tentu saja ya Gi, bersabar dengan prosesnya, itu pasti bisa kok. Jadi kita bisa lihat lots of examples gitu, bahwa nggak ada kemudian orang yang 1 bulan kok tiba-tiba udah sekolah aja di luar negeri, nggak mungkin Gi. Itu pasti dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi kita harus persisten bahasanya ya, kita harus tekad gitu, harus punya oke, saya mau melakukan ini gitu. Susah tidak susah, lama tidak lama, itu kan tergantung orang-orang melihatnya seperti apa. Tapi prosesnya tuh bakalan manis banget sebenarnya Gi. Apalagi kalau di akhir kita akhirnya mendapatkan yang kita inginkan, itu pasti kita kayak wah alhamdulillah, setelah bermalam-malam yang kita habiskan dengan belajar, cari tahu, riset ini itu gitu. Jadi kan tinggal bagaimana kemudian kita harus punya motivasi yang besar, karena pada akhirnya ketika kita melanjutkan sekolah, eksplorasi, experience-nya itu akan sangat banyak Gi. Jadi worth to try, tolong banget dicoba gitu. Ya. Dan untuk seluruh mahasiswa Universitas Bosowa ya Bu, yang sekarang masih menjalankan sarjananya, masih menjalankan S1-nya, semua staf, dosen, termasuk Ibu sendiri, salah satu contoh dosen yang ada di Universitas Bosowa, mendukung full mahasiswa yang memang ingin melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Jadi nanti boleh langsung dihubungi saja dosen-dosennya untuk dibantu mempersiapkan berkas-berkasnya ya Bu, karena kan berkas-berkasnya itu dibantu juga diuruskan dari universitas tempatnya S1 dan Universitas Bosowa. Kita adakan podcast ini buat memberitahu juga nih kepada teman-teman. Kalau misalnya dari dosen-dosen yang ada di sini, seluruh staf dan pengajar yang ada di sini tuh mendukung full. Jadi silahkan nanti diutarakan ya Bu keinginannya untuk misalnya ingin melanjutkan atau ingin mendapatkan beasiswa apa. Pasti dosen-dosennya akan membantu ya Bu. Tidak mungkin dosen-dosen yang ada di sini menghalangi jalannya. Pasti akan dibantu, dicarikan jalannya, dibantu mengurus berkasnya, administrasinya dan lain sebagainya. Betul Gi. Jadi dosen-dosen kita di Universitas Bosowa juga kan sudah ada beberapa yang lulusan luar negeri gitu. Iya betul Bu. Jadi peluangnya ada kok, karena kita sudah punya the real example nih, kita sudah punya dosen yang bisa kok melalui itu gitu. Banyak kan sekali, banyak kok di kampus kita, lalu kenapa kita tidak coba pursuing higher gitu, kita coba lah istilahnya kayak challenge diri kita, pengen deh kuliah gitu, pengen deh lanjut S2 di kampus yang terbaik gitu. Karena ini juga menurut saya perlu dipastikan ya Gi, bahwa ada beberapa bidang ilmu yang sebenarnya Indonesia juga bagus kok, jadi kampus dalam negeri pun sebenarnya sangat-sangat silahkan gitu teman-teman apply untuk melanjutkan sekolah. Jadi pada dasarnya adalah lihat bidang ilmunya teman-teman, mau ngapain, sabar, persisten dengan dengan prosesnya, pasti akhirnya tuh bisa. Oke. Gitu. Ibu boleh sedikit last statement mungkin ya Bu tentang beasiswa dan motivasi untuk melanjutkan pendidikan atau untuk melanjutkan perkuliahannya untuk mahasiswa-mahasiswa baik adik-adik SMA maupun mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Bosowa. Oke. Jadi untuk teman-teman mungkin yang sekarang masih di semester akhir perkuliahan atau sekarang sudah sarjana yang ingin melanjutkan perkuliahan, pastikan teman-teman punya motivasinya gitu. Kenapa saya harus lanjut S2? Motivasi ini bisa macam-macam. Mau career path-nya di dunia dosen misalnya, atau misalnya mau career path-nya itu ada bidang ilmu tertentu yang ingin dipelajari, silahkan.
Yang penting adalah teman-teman jangan capek untuk ngulik, untuk cari tahu, untuk riset, untuk bertanya kepada siapapun mengenai apa yang harus teman-teman persiapkan. Pastikan bahwa kita tahu bahwa kita harus apply ke universitasnya, kita juga harus apply ke kampusnya, kemudian kita harus apply ke scholarship-nya, dan itu semua membutuhkan proses. Jadi bersabar dengan prosesnya, jangan capek gitu untuk mencari tahu, dan yang penting adalah a small progress is still progress. Jadi jangan teman-teman merasa bahwa aduh kok cuma gini-gini aja gitu. Sedikit demi sedikit yang teman-teman lakukan, konteksnya adalah untuk mencapai mimpinya teman-teman melanjutkan S2, itu juga adalah progres yang besar. Jadi selalulah bersyukur dan bersabar. Saya selalu bilang nih, sabar sama prosesnya, karena tidak ada yang mudah gitu. Semuanya akan datang dengan challenge tertentu, dengan step tertentu, dan yang penting adalah teman-teman jangan lupa bahwa kita semua di Universitas Boswa selalu mensupport teman-teman untuk melanjutkan studi. Dimanapun, kapanpun, bertanyalah pada orang yang tepat gitu, termasuk kepada dosen-dosennya teman-teman yang memang sudah melewati proses itu. Gitu kira-kira gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Ayu atas waktu dan kesempatannya untuk bergabung bersama kita di Education Talk, podcast kebanggaan Universitas Boswa. Baik teman-teman mahasiswa, mungkin di podcast-podcast berikutnya, kalau masih ada info-info yang ingin kalian ketahui, topik-topik menarik yang ingin kalian dengarkan di Education Talk, boleh silahkan mengirimkan DM di Instagram untuk nanti kita akan wujudkan ya Bu. Kalau misalnya memang banyak yang request, itu kita akan wujudkan di podcast-podcast berikutnya. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Nantikan Education Talk Universitas Boswa yang berikutnya. Baik, billahi taufik wal hidayah diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you. Sampai jumpa di podcast berikutnya.